Man hadada sillata baina sauti wa ma'nahu. Man huwa awwalu man haddada as-silata baina sauti wa ma'nahu. Hadhihi al-ijabah mawjudah fi al-faqrah al-awail fi hadzal mawdu'. Man yurid ayujib min firqatil ula aw min ukhra? Tafaddal. Naam, Devi, tafaddali Devi. Khalil bin Ahmad. Khair. Fima yata'allaq an nas'atil lugha al-arabiyyah daiman nastanidu ila al-alim al-kabir fil lugha ala wahya Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Huwa alladhi awwalu man halala, ya. Huwa awwalu man halala fi nas'atil lugha wa kadzalika huwa yubayyin wa yuhallil fi taqarubi al-fadi ala taqarubiha bil makna, ya. Wa ba'da dzalika ja'a ba'dahu Imam Sibawayh wa uridu an ubayyin fi ma yata'allaq an Juhdi Ibnu Jinni, ya. Huwa alladhi sara awwalu man halala bi taqarubi al-fad ala taqarubi al-makna. Kadzalika huwa, yakni limadha nastanidu bi hadzal alim Ibnu Jinni lianna qala Ibnu Jinni fi kitabihi, ya, anna aslal lughat kullaha innama huwa minal aswati al masmu'ati. Ibnu Jinni yara anna aslal lughat, ya, fil alam, ya, khasatan fil lughal arabiyyah ya'ti minal aswati al masmu'ati. Masalan ka dawir rihi wa haninir ra'di wa khariril ma'i wa syahijil himari wa na'iqil ghurabi wa sahilil farasi wa nazibiz dhabi wa nahwi dzalika, ya. Summa ba'da dzalika wulidat al-lughat fima ba'd. Yakni hadzal ra'i yu'akkid ala nadhariyati nas'atil lughah wa hiya nadhariyatul muhakati as-sautiyati. Teori, ya, menirukan suara, al-muhakat as-sautiyah. Nah, teori ini dikuatkan oleh Ibnu Jinni. Sahih anna awwalu man Khalil bin Ahmad summa Sibawayh wa ghairi dzalika li'annahuma min al-asatid al-lughah al-arabiyyah fi nas'atil lughah fi nahwi wa fi sarfi wa kadzalika kama na'rif Khalil allafa al-mu'jam wa huwa mu'jamul ain, ya. Habihada yuqal anna Khalil bin Ahmad awwalu man halala an taqarubil alfad bi taqarubi li taqarubi al-makna. Walakin nadariyatu al-muhakat as-sautiyah, ya, mu'zamuhu awwalu man halala bi hadhihi nadariyah wa huwa Ibnu Jinni. Wa hadhihi al-as'ilah ay as-su'alul awwal kadzalika yatanasabu ma'a nadariyati al-muhakat as-sautiyah. As-su'al as-sani tanawal bi syarhi juhuda ulama'il lughati al-qudami fi tawdihil alaqati baina sauti wa ma'nahu. Ulama al-lugha al-qudami bimakna Khalil bin Ahmad al-Farahidi, Imam Sibawayh wa kadzalika alimun akhar. Masalan Ibnu Duraid, ya. Ya. Law fi soal awal naqulu Ibnu Jinni, ya, lianna tatanasab ma'a nadariyat al-muhaqqat as-sautiyah. Wa amma as-su'al as-sani juhud ulama lughal qudama. Al-qudama bimana min asri Khalil bin Ahmad. Ala hadha man yurid ay yastafsir ma huwa amalu awjudu Khalil bin Ahmad fi tawdihil alaqah baina sauti wa ma'nahu.
Zulfikar yurid ayyujib. Naam wa amma fil marja tab'an al-ijabah mawjudah huna fi mi'ah isnain wa ishrin. Oh, la. Min safhati mi'ah isna asyar. Juhud al-ulama al-qudama fi bayani al-alaqah baina sauti wal ma'na. Wa huna min Imam Sibawayh. Walakin qabla hadha, qabla Imam Sibawayh min Asri Khalil, di mana min hadhihi al-faqrah. Wa alhaqa wa ulhiqa anna al-Khalil ibnu Ahmad huwa awwalu man halala as-silah bainal lafzi wa dalalatihi. Ya, dikatakan juga sejak masa Khalil bin Ahmad itu sudah mulai menganalisis hubungan antara lafaz dengan maknanya. Bi ayyi tariqah antariki khaitin daqiqin amsaka bihi asna'a dirasatihi al-alfaz al-lughah al-mu'abbarah an aswat. Faqad ra'a fi ba'diha aswatan muhakiyatan litabi'ati. Ya, jadi Khalil bin Ahmad sudah ada di masanya ketika menjelaskan kata itu juga ditemukan analisis tentang suara ya yang dikaitkan dengan peniruan suara-suara tabi'ah, suara alam. Yaqulu Khalil wa amma al-hikayatu al-mudha'afatu fa innaha bimanzilati salsalati wa zalzalati wa ma asbahaha yatawahhamuna fi jarasis sauti yudha'afuna litastamirra al-hikayata fi wajhi tasrif. Al-hikayata fi wajhi tasrif. Jadi contoh dalam menjelaskan adalah Imam Khalil ketika menjelaskan ada suara sol, sola, zalzalah dan semacamnya itu dikaitkan dengan jarasis saut. Ya, bunyi suara yang kalau jaras itu gimana? Yang berulang-ulang fi jarasis sauti yadha'afuna yang berulang-ulang terus-menerus. Kemudian litastamirra al-hakayata fi wajhi tasrif. Kemudian yang demikian dikaitkan dengan peniruan pembentukan bahasa fi wajhi tasrif ya. Kemudian kan zalzala yuzalzilu zalzalatan ya. Pada mulanya itu dari suara bunyi ya. Zalzal, zilzal. Apa zilzal dalam bahasa Indonesia kita? Suara zilzal. Gempa. Bunyinya gempa gimana? Iya, kalau kita kayak gelegek gitu ya. Nah, orang Arab dengarnya zilzal. Sama seperti suara zam-zam. Ya, suara zam-zam juga qila ya, selain memang ada asbabul wurud penamaan zam-zam juga qila suara airnya itu zam-zam. Fa yusamma hadzal ma'a bi zam-zam, bima zam-zam. Ya, kenapa? Karena suara yang waktu dulu didengar itu demikian. Sama dengan suara gempa, goncangan. Bagi orang Arab namanya zalzal. Sehingga bunyi demikian disebut zalzala. Kemudian tasrif zalzala, yuzalzilu zalzalatan wa ila akhiriha. Ya. Hada min bayani Khalil bin Ahmad fi ma yata'allaq an taqarubil alfad bi taqarubil makna. Wa amma Sibawayh ya, ya'ti tilmidu Khalil bin Ahmad wa Sibawayh yarbutu baina sauti wal makna. Ya. Juga beliau menjelaskan tentang, bukan menjelaskan lagi, justru kalau yarbutu baina itu seolah sengaja, qasdan, ya, mengkaitkan antara suara dan makna. Kadzalika fayaqulu wa minal masadiri allati ja'at ala misalin wahidin hina taqarabatil ma'ani qauluka an nirwanu
an-nirwanu, an-nifranu, an-niqzanu. Wa innama hadhihi al-asya'u fi za'za'atil badani wa ihtizazihi fi irtifa'i wa mislu al-aslanu waratkanu. Ini beberapa nama yang dikaitkan dengan makna narwan, nafzan. Ada yang mau membantu nggak makna an-nirwanu, an-niqzanu? Menjelaskan tentang za'atul badan. Fi za'atil badan wahtizazihi firtifa'in. Kretek, bunyi kretek gitu ya. Nazwan loncat Ustazah. Loncat ya. Kalau niqzan ya badan yang za'za'ah, yang bergerak-gerak ya. Kalau geraknya kita ya loncat-loncat boleh. Kalau tulang-tulangnya kita yang pada gerak artinya apa? Artinya capek. Ya, tulangnya kita yang bergerak-gerak. Kalau badan kita bergerak berarti lagi olahraga atau pergerakan lainnya. Tapi kalau tulangnya kita, otot-ototnya kita yang pada bergerak bisa diartikan nanti artinya kecapean. Wahtizaz firtifa sa'atil badan. Wa mislu hadzal ghalyanu li'annahu za'za'ah wa taharraka. Ghalyan ya. Seperti geraknya air yang mendidih. Itu kan bergerak ya. Terus za'za'ah wa taharraka. Wa mislu al-ghithyan. Nah, penamaan ghilyan, ghithyan bagi orang Arab ini berawal dari bunyi pergerakan itu. Li'annahu tajayyush nafsihi wa tasawwur. Ini ada beberapa kosakata yang masih gharib ya. Wa misluhu al-khatranu wal lama'anu li'anna hadza ittirab wa taharrak. Ma ma'na al-khatran? Ini semuanya pergerakan. Ada khatran, ada lam'an. Maka ini pergerakan yang biasa atau pergerakan yang cepat, yang kilat. Lam'an, khatran. Ya, ini sepertinya pergerakan yang cepat sekali. Ya, khatran, lam'an. Kilatan saja. Ya. Boleh jadi bagi orang Arab pada mulanya kilat itu ya seperti sebuah khatar, sebuah lama. Nah, itu kaitannya. Kalau kita kan ajam ya, tahu-tahu pokoknya lami ayal mau artinya cemlorot gitu, terlihat cepat, ya singkat, taunya gitu. Tapi indal Arab pada mulanya atau dulu semua kata-kata yang digunakan itu ada kaitannya dengan asal muasal dari pembunyiannya tersebut. Ya. Wa mithlu dzalika al-lahban was-sakhdan wal wahjan li'annahu taharrakal haru wa ta'assuruhu fa inna ma huwa bimanzilatil ghulyan. Coba kita cek nomor 1 Alkitab. Ini Alkitab, nama kitabnya Alkitab karangan Imam Sibawayh. Oke ya, artinya Imam Sibawayh pada masanya ketika menulis Alkitab itu juga menjelaskan makna al-aslan, ar-ratkan, al-lam'an, al-khatran, al-wahjan, ad-dakhtan. Semuanya secara umum artinya sama, yaitu gerakan, ya. Tapi secara spesifik gerakan itu berbeda-beda, ya. Ada yang kaitannya dengan badan manusia, ada yang kaitannya dengan kilat, ada yang kaitannya dengan lainnya, ya. Ada yang khatran, lam'an dan lainnya. Itu metode yang dilakukan Imam Sibawayh ketika menjelaskan ada loh kaitan lafaz dengan maknanya. Ya, kaitannya apa? Ya dengan asal usul pembunyian awalnya. Kemudian berlanjut menjadi sebuah kosakata. Wa yadhkuru Ibnu
Duraid az-zahirata nafsaha fi jamharatihi. Nomor 2 Jamharatul Lughah. Ismul kitabnya Jamharatul Lughah Libni Duraid. Ya. Apa pendapat Ibnu Duraid? Fayaqulu at-tontonatu. Coba dibantu. Ini kan nama kitab ya, Jamharatul Lughah. Tapi ada bab yang menjelaskan tentang tontona. Nah, faminal afdal an na'rifa awalan makna tontona lughatan. Tontona. To nun to nun. Bunyi lonceng, Ustazah. Oke, bunyi lonceng. Hikayatun ya fayaqulu, contoh Ibnu Duraid dalam kitab Jamharatul Lughat, fayaqulu tontona. Ya, bunyi lonceng. Tontona, lonceng di sini disebut tontona. Yaitu hikayatu sotit tanaburi wama asbahuhu wama asbahahu, yaitu menjelaskan tentang suara apa ini? Suara drum, suara lonceng, suara dan semisalnya. Ya, zaman dulu ya, semisalnya zaman dulu kan lonceng udah familiar ya, tapi bentuknya yang bisa berbeda-beda. Atau mungkin bukan lonceng seperti yang kita lihat hari ini, tapi loncengnya seperti beduh, ya, tanabur, wa ma asbahahu. Wa katsira dzalika fi kalamim hatta qalu tontonal bawudu wa tontonaz zubabu idza sami'at lahu tontonan. Tontona itu tadi lonceng. Lonceng tuh bunyinya gimana? Bunyi lonceng. Teng, Ustazah. Teng, teng, Ting, teng. ting, ting. Bisa ting, ting, ting. Kalau yang dipukul itu mangkok ya. Tandanya tukang bakso lewat. Ya bunyinya teng, teng, teng. Makanya bunyinya tontona. Ya, anggaplah ini teng, teng, teng. Ya, artinya apa? Berisik. Ya kan? Bunyinya kan teng, teng. Tapi kan di situ ada gemaknya. Teng, 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 teng. Sampai banyak dan keras itu kan berisik ya. Sehingga lonceng ini, tontona ini juga digunakan pada kalimat lain. Contoh tontonal ba'udu. Ba'udoh, bunyinya nyamuk kalau banget itu sampai seperti bunyi lonceng. Nang 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 nang. Alisa kadzalik? Nah, di sini letak kaitannya ya, sebagaimana Ibnu Duraid menjelaskan tentang taqarubul lafzi bi taqarubil makna ya. Tontona zubabu ya. Zubab. Ya, lalat kalau banyak banget dan lalatnya gede ya, bunyinya kan keras banget ya. Seperti bunyi lonceng. Nge itu terus-menerus berulang-ulang. Maka orang Arab ketika mendengarkan suara nyamuk yang banyak ataupun lalat, maka menggunakan kosakata fiilnya tontona. Ya, ya sebenarnya judulnya sih bunyi. Nyamuknya berbunyi keras seperti lonceng. Idza sami'at lahu toninan, kalau terdengar seperti suara loncengan. Lonceng bukan teng, teng, bukan yang pelan, tapi yang terus menerus cepat. Wa yaqulu aidan, udah cukup. Summa fi dauri Ibnu Jinni yudkaru nadha'ira li hadhihi alladhi atabi al-Khalil wa Subay ibn Duraid min munasabat sat al-ma'na faqala wa dzalika annaka tajidu al-masadira ar-rubaiyata al-mudha'afata ta'ti litakriri. Nah, kemudian Ibnu Jinni pada masa Ibnu Jinni itu kayak menyimpulkan bahwasanya ada masdar rubaiyah mudha'afah ya, contoh zalzala, tontona, jalbaba, kaskasa, terus damdama dan lain dari itu ta'ti litakrir ya, masdar rubaiyah mudha'afah itu untuk menunjukkan makna tikrarian, berulang-ulang ya. Kalau tontona ya suara loncengnya berulang-ulang. Kalau zalzala berarti suara
gemuruhnya berulang-ulang. Suara apa? Zalzal. Ya gemuruh juga bisa ya. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibnu Jinni. Nahwu az-za'za'ata, qalqalata, solsolata, qaqa'ata, sok-so'ata, jar. Sok-so'ah. Mana sok-so'ah? Apa artinya sok-so'an? Ya nggak apa-apa kan. Nah, anak FD aja udah bisa kas-kasa ya. Nah, apa lagi mengkaji kasa-kisi. Kasa-kisi. Cerai-beraikan Ustazah. Hah? Mencerai-beraikan. Cerai-berai, sok-so'ah, mencerai-berai. Jar-jarata, kar-karata. Artinya cerai-berainya terus-menerus ya, karena ajli makna takrir. Ya cerai-berainya itu terus-menerus dan banget bercerai-berai. Bukan hanya sekali, tapi terus-menerus. Jar-jarah, kar-karah, wa wajad ta'aidon al-fa'la. Ya wazan al-fa'la fil masadiri wasifati innama ta'ti lisur'ati. Ada wazan fa'la untuk menunjukkan makna sur'ah. Al-bashka, al-jamsa, al-walqa. Faja'alu al-mithala al-mukarrara lil makna al-mukarrar. Akni babul qalqalah. Wal mithalul ladzi tawalat harakatuhu lil af'al allati tawalat al harakat fiha. Nah, di sini Ibnu Jinni sifatnya dia mengembangkan pendapat Khalil, Sibawayh dan Ibnu Duraid dalam hal khususnya kaitan antara lafaz dengan maknanya. Ya. Qalqalah, ma mana qalqalah? Mantul Ustazah. Qalqalah memantul, tapi kan nggak sekali mantul kan? Kalau kita mengucapkan nah tekak kita atau lihatnya kita ya di sini ada lihat atau al-lahat itu mantulnya berulang-ulang ya, maka rubai wal mudha'afah li ajli at-tikrar. Oke. Hahiya min juhudi al ulama fi kutubihim ya, fi kutubihim li bayani an taqarubil alfat li taqarubil makna. Semanahtu ila al-as'ila at-taliyah. Lam yahsul. As-su'al as-salis. Aqada Ibnu Jinni fi kitabi al-khasa'is baban tahta unwanin babu fi imsasil alfadi asbahal ma'ani. Jadi Ibnu Jinni dalam kitabnya Al-Khasa'is menulis bab khusus tentang maudhu ini, yaitu judulnya babun, ya, bab fi imsasil alfad. Imsas kan masun ya, sentuh, berdekatan. Dekatnya lafaz-lafaz yang menyerupai pula dengan maknanya. Ini dalam kitab Al-Khasa'is. Wa qad dzukira fihi alfadhan wa qad dzakara fihi alfadhan katsiratan minal lughah al-arabiyyah tu'akkidu kullaha nadhariyatal munasabati bainal lafzi wal makna. Nah, semua contoh-contoh dalam bab ini itu menguatkan benar adanya munasabah, kesamaan antara lafaz dengan makna. Ya. Wadih dzalika ma'al misal. Ya, siapa yang mau menjelaskan? Ini bagian dari Juhdi Ibnu Jinni fi babi imsasil alfad asbahal ma'ani. Ada yang mau menjelaskan? Di anna fil madi qad qara'tum al-marja'. Al-firqah al-ula. Ladaikum al-ijabah? Wadih mungkin kasih contoh dalam kitab Imsasul Alfad, kitab Khasa'is babi Imsasul Alfad. Oke. Saufa naro ma'an faqat. Ya. Al-ijabah mawjudah kullaha min kitab. Fi mi'ah huna. Wa fil khasa'is yuqadu baban bi unwan babu fi imsasil alfad asbahal ma'ani. Oke.
Fa amma muqabalatul alfadi bima yushakilu aswataha minal ahdath, ya, bahwasanya bab yang menjelaskan adanya muqabalah atau munasabah, ya, bainal alfadi bil ahdas, ya, dengan suatu kejadian tertentu, fahadha babun azimun wasi'un, ya. Ibnu Jini aja sudah menuliskan ini adalah bab yang sangat besar dan luas. Artinya apa? Hada yadullu ala anna mutaradifat al-lughah al-arabiyyah kathiratun jiddan fi ta'alluqiha bil ma'ani. Ya, jadi kosakatanya nggak datang begitu aja, tapi memang hampir sebagian besar itu selalu terikat dengan maknanya. Jadi ada asbabul wurud lah. Kenapa disebut tontona, kenapa disebut zalzala, di situ ada asbabul wurud. Nah, asbabul wurudnya menurut Ibnu Jini, ya ta'allaqu bil ahdas, ada kejadian. Ya, entah kejadian suara atau kejadian tertentu. Wa nahaja mutala'ibun inda arifihi ma'mumin wa dzalika annahum katsiran ma yaj'aluna aswatal hurufi ala simatil ahdasi al-mu'abbari biha anha. Ya, yang mana Ibnu Jini Ibnu Jini yaj'aluna aswatal huruf, menjadikan suara-suara huruf itu bersesuaian dengan simatil ahdas, karakteristik kejadiannya yang menjelaskan tentang ahdas tersebut. Kejadiannya apa, nanti pembunyian suaranya seperti itu. Ya hampir sama dengan tadi tontona menurut Imam Sibawayh, ya. Nah, karena suaranya berdengung nging 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 nging, maka namanya tontona gitu. Ya. Ustazah, apakah ini otak-atik gatuk menurut ulama pada masa itu? Ya bisa iya, bisa tidak. Tapi karena kenyataannya dominan benar adanya, maka ini bukan otak-atik gatuk isapan jempol, tapi benar-benar ilmiah. Artinya benar bahasa Arab itu lahir dari kesesuaian kejadian. Ya, walaupun ya bisa iya, bisa tidak. Ya, nah, tapi karena ini bukan bahasa kita dan kita memahaminya sebagai teori orang Arab, ya kita menerima pendapat ini. Ya. Nah, nanti ada hal-hal lain juga yang mungkin menurut kita itu mah bisa-bisa aja ulama dulu ngepas-ngepasin atau cocok logi yang ngepas-ngepasin. Ya itu mungkin pada masa itu juga ada yang berpendapat demikian. Tapi karena nyatanya hujah ulama lughah ini kuat, maka ini diterima sebagai teori. Teori apa? Ya taqarrubul alfad li taqarrubi al-makna. Wa nahtu ila al-mithal. Ya, al-mithal fi kitab Imsasul Alfad Asbahil Ma'ani. Qauluhum ya, khadama wa qadama. Ya. Qadama. Atlubu al-musa'adah ibhat makna lughawi. Qadama fil mu'jam. Kalian ada mu'jam, boleh menggunakan mu'jam al-wasit atau mu'jam adad, mu'jam yang langsung, atau mu'jam boleh juga membandingkan dengan Google Translate, ya. Nggak apa-apa kita Google Translate apakah maknanya luas atau dia hanya makna umum aja. Ada khadama dan qadama, al-awal bil kha wa tsani bil qaf. Ajib mubasyaratan biftitah mikrofon atau antaktub fi hurufati al-murassalah.
Hal wajatum? Hal minkum? Lutfiyah? Lutfiyah? Lam asma sautaki? Mada wajati? Nah, huna mawjud fi min idil akbar. Khadama. Walam ajid min khadama bil qaf ya. Khadama fi mu'jamil wasit. Khadamahu khadmatan khadman. Ay qata'ahu. Khadamahu akalahu bijami'i famihi. Ini ada kata kunci. Akalahu bijami'i famihi. Ya. Au bi aqsa adrasihi. Atau dengan gerahamnya. Yuqalu khadamalahu min malihi a'tahu. Oke. Boleh? Itu min mu'jamil wasit. Ada yang mau menambahkan makna khadama bil qaf. Khadama mu'jamul wasit min idil akbar. Khadama syai' khadman. Kasarahu bi atrafi asnanihi. Oke, Lutfiyah la ba'sa. Oke, ada ini perhatikan ada kha akalahu bi jami'i famihi, ada qadama kata kuncinya kasarahu bi atrafi asnanihi. Kayaknya ada perbedaan makna ini dengan yang ada di marja. Wa amma fil marja al khadamu li akli rutabi kal bitihi wal qithai wa makana nahwihima minal ma'kuli ar-rutabi. Kha ya, dengan kha itu artinya memakan atau menggigit atau mengunyah makanan yang sifatnya seperti rutab. Rutab itu kalau buah-buahan yang masih mengkel. Artinya apa? Crispy. Buah-buahannya masih mengkel, keras-keras ya. Kalau keras-keras berarti dia makanannya alot atau ringan. Kalau rutab berarti dia makanannya alot atau gampang dikunyah. Gampang dikunyah ya. Li akli rutabi kalbitihi, seperti semangka. Oh, semangka mah nggak usah dikunyah juga udah keras-keras banget gitu kan. Tapi mungkin bitihnya orang Arab agak keras ya, karena kan dia semangkanya panas sehingga kalau kita mah berair banget ya, air banget ya, kalau di sana mah agak keras, jadi ada bunyi kres 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 ya ketika makan bitih semangka. Wal kisai dan lain contoh lainnya dari makhulat arutab yang mengkel. Wa ammal qadamu ya, khudamu wa qudamu qadama qadama lisolbi al yabisi, untuk yang keras dan kering. Masalan qadamtu dabata sya'iroha ya, saya mengunyah adabah. Dabah itu ya makanan daging-dagingan lah ya. Asai dabata sya'iroha ya sampai ke tulangnya, ototnya, alot gitu. Ya, wanah wazalika. Berarti dia kalau qadama ngunyahnya itu keras. Wa nahwi dzalika. Wa fil khabari qad yudraku al qadama bil qadama. Kadang dalam penggunaannya orang Arab, khadam itu ya qadam juga. Ai qad yudraku ar-rakha'u bisyiddati wal layni bisyadhafi. Kadang orang Arab sendiri pun mengungkapkan menggigit yang rakha, yang ringan itu dengan syiddah, qadam. Yang lain yang lembek atau lunak bisa dopi dengan yang keras. Gini maksudnya. Di sini Ibnu Jini dalam kitabnya selalu memberi analisis. Dalam kosakata Arab ada khadama khadama. Khadama artinya memakan makanan yang lembut. Sedangkan qadama untuk arti memakan atau mengunyah makanan yang keras seperti protein hewani, itu kan keras, alot.
Maka dalam penggunaan jangan sampai keliru. Harusnya khadamtu al-bitih, saya mengunyah semangka, dengan khadamtu ad-dajajata, saya menggeragat, mengunyah ayam. Ayamnya alot ya, ayam kampung. Nah, gitu. Kalau keliru kan nanti jadi lucu ya. Contohnya ini, qadamtu al-bitih, saya mengunyah dengan keras, ya, sedangkan yang dikunyah cuma semangka doang. Sedangkan kebalikannya, qadamtu al-baqara, al-lahmal baqar, lahmal baqar. Ya, aku mengunyah tapi dengan kha, dengan rileks, aku mengunyah lahm bakar. Itu kan enggak relevan. Saya tapi hari ini relevan qadamtu ad-dajajata karena sudah di presto. Oh iya. Berarti kalau dajajahnya sudah presto pakainya khadam, tidak qadam. Nah, gitu ya. Nah, ini kenapa ada perbedaan makna? Perhatikan dalam bab ini memang tidak dijelaskan kenapa antara kha dan kha itu berbeda. Tapi secara analisis sauti, ya, ad-dilalah as-sautiyah, tentu ada perbedaan. Ketika pengucapan kha itu raha, lebih ringan daripada qa, yang mana kha itu berat pengucapannya. Harfu qaf ya aqwa min sauti kha. Nah, maka dalam makna pun akan berbeda. Ketika khadam itu untuk mengunyah yang lunak, sedangkan qadam untuk mengunyah makanan yang berat. Hakada min bayani fi babi imsasil alfad asbahil ma'ani inda Ibnu Jinni. Ya. Misalan di sini ada contoh yang kedua. Huna fi asani. Wa min zalika qauluhum an-nadahu lil ma'i wa nahwihi wa nadahu. Ini harusnya pakai titik kha. Wa nadahu aqwa minan nadahi. Oke. Sa'id ni fi bahsi al-makna al-lughawi minal mu'jam. Nadaha bil ha'i wa nadaha bil kha'i. Tafadhalu ibahasu. Hal wajadtum nadaha wa nadaha. Naam, wajadtuhuna minkum mu'jam wasit nadkhan nudukhan nadakha al-mau ashad ishtadda fawranuhu min yambu'ihi. Ya, itu nadakha. Ishtadda fawranuhu min yanbu'ihi. Wa amma nadaha aksuhu. Nadaha artinya menetes, memercik, mengalir. Itu untuk sifat air, ya. Lil ma'i untuk air, ya. Nadaha al ma'u berarti airnya netes atau memercik atau mengalir. Wa nadaha pakainya kha, aqwa minan nadahi, ya mengalir, ya memercik, ya memancar, tapi aqwa keras. Tadi di Mu'jam al-Wasit artinya ishtadda fawranuhu, alirannya atau fauran itu ya aliran ya, alirannya itu keras, min yambu'ihi dari sumbernya. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, maka dalam hal ini ada dalil ayat Al-Quran, fihima ainani naddakhatan, fi surati Ar-Rahman ayat 66. Fihima ainani, fihima di dalam keduanya, hima kembali kepada jannah, boleh dicari, mohon dibantu, fihima ini Ar-Rahman ya,
Hima-nya ini kembali kepada dua nama surga. Surga apa itu? Ya, dalam abhas. Fihima ainani, ada dua mata air. Jadi ini sumber mata air. Naddohatan, pakainya kho ya. Artinya dua mata air ini memancar dengan keras. Alirannya juga banyak. Atau bisa dikatakan mata air di surga ini tidak akan pernah habis airnya. Dan memancar dengan deras. Ya. Nah, Allah tidak menggunakan kata naddohatan pakai ha. Padahal sama-sama untuk menjelaskan air. Ya, mata air. Kalau naddohatan boleh jadi air mengalir, ibaratnya air terjunnya jatuh airnya itu cuma kericik-kericik dikit, tapi kalau sudah naddoha pakainya kha itu memancar atau mengalirnya deras. Ibarat air terjun airnya terus-menerus mengalir gede. Ya. Nah, penggunaan kha pada ayat ini ya li ajli quwwati fawrani al-ain fil jannah. Faja'alu al-ha'a liriqqatiha. Kalau nadhaha itu makna riqqah, alirannya kecil. Lil ma'i ad-dhaif, untuk air yang lemah. Wal ha'u li ghaladhiha. Kalau ha nadhaha untuk menunjukkan keras atau berat alirannya. Nah, kalau nadhaha itu gelombang air yang ada di sungai, kalau nadhaha itu gelombang yang ada di samudra. Pasti kan beda. Ya. Kalau saya air mata mengalirnya tipis-tipis, nadhaha. Kalau saya ngalir deras, nangis, mewek-mewek, nadhaha. Apa air matanya deras ngalir, ya. Lama huwa aqwa minhu. Ya, hadza min bayan Ibnu Jini fi ma yata'allaq ya min al-amthilah fi kitabihi al-khasa'is. Wa nahtu ila al-as'ilah at-taliyah. In wajadtum al-as'ilah fatafaddalu as-su'al ya. Wa nahtu ila yang tadi Ustazah berarti apa Ustazah ingin nanya dikit. Ya, tafadhal. Berarti yang tadi itu ada pengaruhnya ya. Kalau misalnya dalam tekanan suara itu misalnya lebih sulit atau lebih keras, itu berarti ada pengaruh terhadap arti begitu ya Ustazah. Ahsantum. Ya. Nah, hakada al-gharad min takmin ya, min ba'di taqarubil alfat li taqarubil makna. Artinya seumpama kita membaca Al-Qur'an, ada gunnah, inna masalan, kalau kita enggak mengucapkan gunnahnya, inna gitu aja, apakah maknanya akan sama? Beda kan? Inna sesungguhnya, ya, berikan haknya dia gunnah. Ya. Ketika kita tidak memberikan secukupnya gunnah, maka takkidnya juga ikut berkurang. Ya, sesungguhnya gitu. Ya kan? Maka benar tajwid itu adalah memberikan hak-haknya suara atau huruf dalam Al-Qur'an. Ketika dia bersifat gunnah li ajli taukid misalnya ya inna atau lainnya, kalau kita membacanya enggak dengan gunnah atau gunnah, tapi kan gunnahnya kan ada aturan ya, inna itu berapa ketukan? Misalnya inna ma'al usri yusra. Innanya berapa ketukan? 2 ya, 2 minimal. Nah. Ya, minimal. 2 ketukan berapa harokat? 2 harokat. 2 harokat ya. Kalau kita berikan 1, boleh enggak? Ya kalau bacaan Quran ya keliru. Ya, tapi kalau di luar konteks Al-Quran, sebenarnya itu juga berpengaruh pada makna. Maka ketika membaca inna ma'al, berikan 2 ketukannya. Jangan sampai baru 1 setengah ketukan, kita udah inna ma'al usri yusra. Kayak anak kecil kalau ngaji kan, gunahnya yang penting nyerempet gitu kan. Ya, padahal di situ ya dulu ala makna. Itu guna.
atau mungkin ada iqlab, atau mungkin idgham, atau mungkin ikhfa, ya. Di situ sebenarnya juga ada makna, ya. Kapan kita juga harus idhar? Kapan kita harus ikhfa? Nah, semuanya juga tetap memiliki dzauqul makna. Tuh, ya, itu ya. Berarti apakah itu juga berpengaruh? Iya, makanya mufassir itu kalau kita menafsirkannya juga tidak melihat unsur bahasa, maka tafsirannya bisa jadi dzauqnya kurang, gitu ya. Jadi ketika menjelaskan tafsir ayat dan kita mengkaitkannya juga dengan ilmu lughah lughah al-arabiyah misalnya, ya, maka kita akan menemukan dzauq makna yang lebih dalam. Masalan, kalau ustazah punya kata wasilatun bisin dengan wasilatun bisod. Secara umum maknanya sama atau beda? Secara umum sama, Ustazah. Sama. Ma makna wasilatun dan wasilatun? Menghubungkan, wasilah. Tapi karena bahasa Indonesia kita hanya mengenal S, tidak mengenal sod, maka yang kita pahami, yang kita terima hanya S aja ya. Semoga ingin menjadi wasilah supaya sembuh, gitu kan? Wasilah pakai sin, ya. Tapi kalau dalam terminologi kosakatanya bahasa Arab ada dua, bisa wasilah atau menggunakan wasilah. Mal farqu bainahuma? Ya, isti'malu sin waswat. Ketika wasilah itu menghubungkan, ya, umum atau ringan saja. Ketika wasilah, ya, itu berarti dia hubungan yang berat. Ya. Masalan nahnu nastakhdimu kalimat sholat dengan sholat bisin. Kalau kita kan bahasa Indonesianya sholat itu sin yang di-o-kan, sholat. Tapi kan pengucapannya tetap sin, cuman diganti vokal o, sholat. Nah, bahasa Arabnya kan bukan sholat, tapi sholat. Sofir ya, nah, sifat shot itu ada sofirnya, sholat. Berarti sholat itu adalah hubungan yang sangat kuat, ya, hubungan yang serius, antara hamba dengan Khaliknya dalam sholat. Berarti kalau kita mengucapkan sholat dengan sin, ya berarti hubungannya biasa. Tapi ketika dengan shot, maka hubungan itu hubungan yang dalam, yang deep. Ya, maka ya benar dalam bahasa Arab sholat itu pakainya shot. Kenapa? Karena di situ adalah hubungan. As-sholat itu kan dari kata sholat, bisa juga dari sholat ya, hubungan. Ya. Karena umat Muhammad saja sholatnya itu hubungan hamba dengan Allah itu ada ada tarikahnya, ya, dimulai dengan niat, kemudian berdiri, Allahu Akbar, ada tahiyat, ada ruku, semuanya komplit lah, ya. Tapi kan pada umat sebelum Nabi Muhammad as-sholatu itu kan nggak demikian, ya. Pada masa Nabi Ibrahim hubungan hamba dengan Allah ya zikrullah, ya berdoa, ya hubungannya cukup dengan berdoa, nggak seperti kita Allahu Akbar, kita sholat maghrib 3 rakaat, kalau lupa harus ada sujud sahwinya, itu kan lengkap karena memang umat Nabi Muhammad itu sudah selengkap-lengkapnya tuntunan hidup di dunia, maka sudah akhirul anbiya wal mursalin, tinggal diterusin, tinggal dikembangin aja. Tapi pada masa sebelumnya sholatnya itu ya baru sebatas berdoa kepada Allah. Ada waktu malam kemudian berdoa, atau waktu siang ingat Allah, bermunajat, atau mengingat bahwasannya Tuhan itu ya Allah yang tauhid, ya. Bukan Tuhan yang terbuat dari kayu atau dari batu dan lainnya. Dan ada Tuhan-Tuhan yang sangat banyak, ya. Tuhan Lata, Tuhan Uzza, Tuhan Asar, Tuhan Amon, Tuhan ini namanya banyak, ya. Tapi dalam tauhid itu kan ya Allah, ilahun wahidun, gitu. Maka sholat bagi umat Rasulullah itu adalah hubungan hamba dengan Allah dengan hubungan yang dalam, pakainya sholat. Gitu ya, Id ya.
Idul Akbar. Jadi memang tetap punya zauk lughawi yang berbeda. Jadi penggunaan kapan dia ringan, kapan dia berat, wa ghairu dzalika. Wa nahtu ila al-as'ilah. Wan Ustazah As'ad. Na'am, tafadhal. Kalau yang kayak gitu ada ininya nggak Ustazah? Kaidahnya nggak? Atau semuanya simai Ustazah? Oh, lah ini kitabnya lagi kita kaji. Kalau mau mengkaji ke induk maraji memang ke minimal al-khasa'is li Ibnu Jinni. Nah itu. Makanya diulang-ulang selalu yang dibahas itu min kitabil khasa'is. Ya, keistimewaan atau kekhususan bahasa Arab, khazanah bahasa Arab, ada tumplek-plek dalam kitab yang beliau karang, nama khasa'is. Cuman kalau kita nggak dibekali kayak yang ini kan dasar-dasar ya. Nanti kalau langsung masuk ke turas ini khasa'is bisa-bisa malah nggak paham, bingung gitu ya. Kenapa? Karena banyak kalimat al-gharibah yang kita masih asing. Nah, contoh-contoh yang dikemukakan di fikih lughah ini termasuk contoh-contoh yang bagi kita insya Allah al-amsilah al-basitah. Ya, contoh-contoh yang sederhana yang bisa kita terima dengan mudah. Tapi kalau ingin mendalami masalah uridu an atazawwaq al-ayah al-karimah min nahiyatil lughah atau an nasta'milu matran min kitab al-khasa'is. Ya kita kembali ke referensi ini. Gitu ya. Jadi ada ini ya Ustazah, kayak pergantian. Contohnya tadi kita ha ke kho itu udah pasti atau gimana Ustazah? Iya, Atau ke sin. Maksudnya emang ada kaidah ketika memang dari sin ketika memang ingin memberikan makna lebih maka diganti short kayak gitu. Iya, artinya secara umum, oke, biasanya padanannya itu menggunakan kaidah yaitu makharijul huruf. Ya, makharijul aswat kalau kita belajar ilmu aswat ya. Ya nggak mungkin juga seumpama dari ba ke ain. Itu nggak matching. Biasanya masalah dari hamzah ke ha, antara a dan h itu masih matching, gitu ya. Itu kaidah umum. Ya, artinya apa? Taqarrub, ada kedekatan. Ya, alfaz dengan makna. Kalau apakah ini cocok logi aja Ustazah? Kebetulan. Maka bisa dikatakan mungkin pada waktu itu memang ada yang mengatakan, oh ini mah cocok logi aja. Tapi karena hujah-hujah itu real dan aklian, ilmian, maka ini bisa dijadikan teori. Dan teori ini menjadi ilmu dan ilmu itu bisa dipelajari. Ya, contohnya apa? Ya karena contoh-contoh itu merujuk pada ada kesamaan, yaitu apa? Pergeseran suaranya biasanya masih satu linier, makharijul aswat atau sifatul huruf. Nah, gitu ya. Masih ada linearitas. Enggak jomplang banget, enggak, ya. Oke. Syukran Ustazah. Afan. Tanawal biqalamika ad-dilalah atau ad-dalalah as-sautiyah lilafzi kharun fil Qur'anil Karim ala simatil hadis. Oh, berarti harus ada ayat Qur'annya. Di sini 5 ja'ala yastarihun wa yasrihun fi ayati surati Fatir. Nah, ini bagus juga ya menganalisis ayat dari persepsi fiqhil lughah. 5 ada atarul Quran Karim lah rijzun fi ba'di ayatiha adalah rijzun. Nah, ini sering kalau ayat ini nih isra dzalika mal istidlal bi ayatil Quranil Karim. Allah menggunakan kata rijzun biza, kadang juga menggunakan kata rijsun bisin. Dua-duanya digunakan oleh Allah untuk menunjukkan makna yang sama secara umum, yaitu makna kotor. Kotor dalam artian maksiat. Ya, nama maksiat atau rijzun. Rijzun min amali syaitan. Kotoran artinya apa? Kotor di sini adalah maksiat. Mal farqu bainahuma. Ya, di sini tadi pertanyaannya tadi al-akh tadi caranya gimana? Oh, ini kan antara za dan sa, di sini ada tatabuk. Tatabuk fi al-aswat. Nah, maka di sini pertanyaannya ad-dilalah as-sautiyah. Dan kaitannya dengan makna bagaimana? Apakah sama persis atau ada sedikit perbedaan?
sedikit atau banyak perbedaan. Man yurid ayubayyin au man yurid ayatlu al-Qur'ana fihi au fiha kalimat rijzun wa fiha kalimat rijsun bisin. Man yurid ayujib tafadhal au yaktub bi fi hurfati al-murasalah. Naam, ajiduhuna al-bayan. Wahinin naqifu inda lafzi ar-rijzi bizai fi qaulihi ta'ala fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan fa anzalna, yakni Allah, 'alal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim, rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Ini ar-rijzuna limakna al-iqab asyadid, ya, al-iqab asyadid. Boleh dibantu Said ini fi bayani rijzun biza wa rijzun bisin min nahiyati al-makna al-mu'jam, ya, supaya kita lebih yakin, ya. Sampai nama antum tabasuna saufa ukmil. Wa qawluhu ta'ala inna munziluna ala ahli hadhil qaryati rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Oke. Al-wajadtum al-makna rijz biza wa rijz bisin. Saufa aqra al-ayat taliyah. Wa ammal ayat taliyah bisin. Qala qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rizun wa ghadbun wa yaj'alur rizza 'alal ladzina la yaqilun. Atau ayat lain. Kalau rizz banyak nih. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat lainnya fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Ayat yang terakhir innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Lam ajid al-bayan min huna qad wajada al-makna min suci amalia rizun anshada urjuza rajaza ar-rajizu. Oke, di sini tarojaza al-qaumu irtajazu tanazau tarojaza hadarojaz ar-ra'du. Di sini juga, oh ini udah ganti ya. Oh masih. Ar-ra'du sautun as-sahabu taharaka likasrati ma'i. Urjuzah al-qasidah min bahri rajaz. Ini baru makna rajaz artinya bahar. Kita cari makna lain. Oke, ada bantuan dari makna lain karena di sini rojiz hanya diartikan sebagai unsyudah atau rojas, bahar rojas. Nah, tapi di sini kan ayat ini bukan menjelaskan tentang rojas itu.
karena kaitannya dengan rijzun. Oke, mubasyaratan ana ubayyin. Perhatikan atau kasih ini makna tarjamah min hadil ayah. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Dan ada yang mencari ayat yang kedua. Inna munziluna ala ahli hadil qaryati rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Rijzun, bukan rojas tapi rijzun. Ada yang mau memberi makna ayat biar yakin. Ana arif. Saya udah tahu sih. Biar pada nggak ngantuk ya. Abdul Aziz, hal wajata Rifdah, Sultan Hafiz. Nah ini Sultan harusnya bisa jawab nih. Sultan Hafiz kaman. The Sultan Hafiz. Nanti anaknya Sultanah Hafizah. Lama Arif Ustazah. Nah. Kalau Zakia Nabila. Oke. Qara'tuhna min Naqra' ma'an. Inna munziluna ala ahli hadil qaryati rijzan minas sama bima kanu yafsukun. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Ya, rijzun itu kotoran, itu maksiat, namun diartikan di sini adalah azab. Ya, artinya sesuatu yang berat nih azabnya. Ya, rijzun untuk makna maksiat yang besar, maka azabnya juga besar. Perhatikan ayatnya terkait dengan bima kanu yafsukun, mereka berbuat fasik. Dan di sini ya dalam makna lughawi wa nastadhiru fir rijzi ar-irsal wal inzal minas sama'i bidorosin qati'in wa amrin kainin bi'tibarin akhar al-ilaj ba'da tahdzir wal inzar. Nah, kata rijzun pakai za itu dikaitkannya itu untuk maksiat yang besar, yang berat. Ya, yaitu al-ilaj ba'da tahdzir wal inzar. Dan biasanya disebutkan rojis pakai za itu untuk perbuatan fasik yang sudah berulang-ulang, dablek. Maka diberikan kata rijz. Ya, maksiatnya berulang-ulang terus menerus, dablek, nggak mau tobat, fasik aja terus-terusan, maka dikasih kotoran. Ya, maksudnya di sini kotoran sama dengan azab ya, yang berat. Bimathilihi makna wa mabna rijzun, yang seperti rijzun adalah kata rijzun pakainya sin. Wahia mukawwanatun katakwiniha fi zai wal jimi wasini kazai min hurufis shafir. Kalau za itu miripnya dengan jim, berat ya. Nah, sedangkan sin miripnya dengan zai, ringan. Jadi ketika mengucapkan za itu seperti jim beratnya. Za dengan ja, ja kan berat ya. Ja min wasatil lisan ila hanakil ulya. Kan berat, ja ya. Beda dengan sa itu mirip za itu ringan. Tapi za itu lebih tebal atau lebih berat dibanding sin itu sendiri. Maka ketika menyebutkan rijzan itu untuk maasi atau maksiat yang besar, azabnya besar. Kalau rijzun itu untuk maasi yang umum dan iqabnya juga umum. Dan tidak dikaitkan kalau rijzun dengan sesuatu yang dosa berulang-ulang atau fasik yang berulang-ulang. Kita cek ayat menggunakan kata rijzun. Wa yaj'alur rijza 'alal ladzina la yaqilun. Oke, tapi enggak sampai fasik ya. Cuma dikatakan 'alal ladzina la yaqilun, enggak pakai akalnya. Qala qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsun wa ghadabun. Ya, ada
kepada kalian dari Tuhanmu, yaitu rizun, azab, dan juga marah. Tapi kan di sini nggak dijelaskan sebesar apa kesalahannya. Cuma dijelaskan qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum. Nah, ini kan datar ya, maka menggunakan rijsun, waghadbun. Beda dengan rijzun tadi, ya. Apalagi dikaitkannya dengan yafsukun, fasik. Orang yang udah sampai kategori fasik itu sudah bebal banget sampai berulang-ulang sampai dikategorikan fasik. Ya. Kemudian di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, itu kotor. Ada ikopnya juga dari Allah, dan yang demikian min amali syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah rijs ini, ya rijsun ini, la'allakum tuflihun, supaya kamu berbahagia. Wajtanibu ar-rijsa minal awsani wajtanibu qaula zur. Artinya ketika azabnya itu umum menggunakan kata sin, rijsun. Tapi kalau azabnya itu berat karena sudah dikasih peringatan berulang-ulang masih kalau bahasa Malaysianya bedegil, masih keras kepala, maka menggunakan za, karena za itu sifatnya mirip dengan jim, berat. Oke. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi. Oh iya, Hud. Ini kita baca ya ayatnya. Rijzan minas sama qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijzun. Dia Hud menjawab, sungguh kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Tapi ini umum sifatnya, ya. Jadi kalau rijzun ya untuk maksiat dan iqab yang umum. Kalau rijzun di atasnya. Aqwa wa asyaddu minhu. Wa naqtu ilal as'ilah fi qaulihi ta'ala fihima ainani nadhakhatan. Nadhakhatan. Fihima, di dalam keduanya, yaitu ada surga. Tadi udah ya. Ainani, sumber mata air. Ada 2 sumber mata air. Nadhakhatan, yang memancar keduanya. Nadhakha, makanya nadhakha itu memancar, memancarnya deras. Beda ketika Allah menggunakan nadhaha. Kalau nadhaha berarti memercik ringan. Berarti udah terjawab semua ya, karena ayat yang terakhir rijzun juga sudah terjawab. Adunu intaha ilahuna min babi taqarubil alfadi li taqarubil makna. Wa insyaallah fi al-usbu' al-muqbil sawfa nata'ammaq fi bayani anil istiqaq fil lughah al-arabiyyah. Idzan yumkinuna an natahaddas wa nu'ti at-ta'liqat li hadzal mawdu' min firqatil ula. Tafaddalu in ladaikum at-ta'liqah aw ta'dilah mashkuran. Man yurid ay yu'ti at-ta'liqah. Suci Amalia, hal ladaiki ta'liqah al-akhirah lil ikhtitam masalan? Yalla Suci. Halo Ustazah, tidur. Obat. Pokoknya idem katanya. Habil, Dela, Fadilah. Zakia, Nabila. Ini Nabila harus ditanya nih. Nabilatun itu kan bidadari yang hidupnya di surga. Tadi ada ayat. Ayatnya fihima ainani nadakhatani. Tolong carikan wahai bidadari kelas ini. Fihima, 2 surga itu namanya surga apa aja? Ya, ntar jawab di WhatsApp ya. Adunu in lam ajid ayy as'ilah min hadhihi al-muhadharah naqifuhuna min nahiyati Zoom. Idzan tafaddalu tab'an anna aftatih abwabal as'ila wal istifsarat wa ghairi dzalika min nahiyati majmu'atil WhatsApp. La tansa Nabila alaiki anta bahasi ayu ismin min fihima ay jannah ayatul jannah fihima
Berarti ada 2 nama surga ya. Fihima ainani, 2 mata air, nadkhatan, yang memancar deras, yang airnya tidak akan pernah habis dan diminum juga nggak akan pernah bikin kehausan. Syukran katsiran ala ihtimamikum jami'an, wa insyaallah naltaqi fi usbu'il muqbil, wa tafaddalu an taqra maratan saniyah wa sawfa nabhas anil istiqaq. Adunnu laisa hunaka mushkilah fi babil istiqaq, faqat al-mutala'ah, ay mutala'ah al-qira'ah al-mutakarrirah fi al-mawdu'. Jazakumullahu khairal jazaa. Nahtatimu bidua awalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamana ma lam na'lam walladzi ja'alana bi'ilmihi nafham. Allahumma arhamna binuril ilmi wa tsabbit zihnana bi ni'matil fahmi wa dzakkirna ma nasina minal ilmi wansurna 'ala su'il wahmi wa waffiqna ilal 'amali bil ilmi innaka sami'un alimun hakim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Terima kasih Ustazah. Imtihan kapan? Belum. Ya. Yang tanyain. Ya. Semuanya belum siap. Kayaknya semester ini nggak ada imtihan semuanya deh. Amin. Amin. Udah ada tafsir tadi. Oh berarti baru tafsir ya yang imtihan minggu depan ya? Iya. Alhamdulillah. Doeng. Sabar Ziz, ini kan masih hari Senin, masih ada 5 hari. Oke, Masya Allah. Bye-bye teman-teman. Recording.